got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from First Club. Before we continue our presentation, let us introduce ourselves. My name is Dr. Alizia. My name is Winyati Nurjana. My name is Lina Resha. My name is Lailatul Komaria. My name is Desiapti Nuna Madani. Baik, kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Yang akan dijelaskan oleh Lailatul Komaria. Silakan Lailatul Komaria. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni sastra, mereka telah mendapat tingkat tujuan yang sangat besar. Keadaan Arab, khususnya daerah Mekah, terdiri atas gurun pasir yang sangat panas dan gersang. Hal ini memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Dari segi keyakinan bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama ialah golongan yang mengingkari Allah. Kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan. Ketiga, golongan yang menyembah berhala. Yang keempat, golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi. Bangsa Arab masih memiliki akhlak-akhlak mulia dan budaya positif yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia. Di antaranya ialah yang pertama, tradisi keilmuan, yang kedua, berdagang, yang ketiga, bertani, yang keempat, bersyair, yang kelima, menghormati tamu, dan yang keenam, menepati diri. Baik, di sini saya sudah menjelaskan tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, dan di sini ada teman kami yang ingin melanjutkan, yaitu ingin menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. See you. Baik, di sini saya Winyati Nurjana akan menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Berbagai peristiwa dialami oleh Rasulullah SAW dalam masa remajanya sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam pada usia 25 tahun untuk berdagang menjalankan dagangan milik Khadijah. Begitulah sampai kemudian usaha dagang yang dijalankan oleh Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW berusia 30 tahun, terjadi peristiwa banjir yang mengakibatkan sebagian bangunan Ka'bah terendam. Masyarakat Mekah berinisiatif untuk merenovasi sekeliling Ka'bah hingga terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Begitulah cara Nabi Muhammad SAW menengahi sebuah persoalan dan kemudian menjadi masyarakat tidak lagi berselisih. Sesungguhnya dari peristiwa demi peristiwa telah membuat Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh penduduk Mekah hingga kemudian beliau mendapat gelar Al-Amin. Tak kala Nabi Muhammad telah sampai pada usia kesempurnaannya, yaitu 40 tahun, Allah SWT menganugerahkan kepadanya kecenderungan berkalauan atau menyendiri agar ia menjauh dari hiruk kehidupan jahiliyah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beribadah di Gua Hira, muncullah seseorang dan berkata kepada Muhammad, "Bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini." Setelah kejadian di Gua Hira tersebut, bergegaslah Muhammad pulang menemui Khadijah istrinya dengan keadaan gemetar. Dari mendengar penuturan Muhammad, Waraqah mengatakan, "Ini adalah malaikat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam." Waraqah mengetahui bahwa ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerima wahyu pertama, Muhammad meragakan gundah gulanah karena wahyu selanjutnya belum juga turun. Beliau melihat sosok malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Rasulullah SAW merasa ketakutan karena mengingat kejadian di Gua Hira. Bergegas beliau pulang ke rumah dengan meminta istrinya untuk menjadi muridnya. Kemudian Rasulullah SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyuruh kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyuruh kaum bersih keras
dan beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye bye. Baik, selanjutnya saya Lena Rizmalika akan menjelaskan tentang peristiwa bersahabati dalam dakwah Rasulullah SAW berada Mekah. Saat terhadap kaum muslimin pada tahun keempat kenabian dan memuncak hingga pada tahun kelima kenabian, peristiwa penting juga terjadi selama Rasulullah SAW di Mekah. 1. Hijrah ke Hasyabah. Berbagai macam siksaan dan cerita yang dialami oleh kaum muslimin. Sementara bila tidak bisa menuruti Mekah, Rasulullah SAW berkata, tidaklah sebaiknya kaum sekalian pergi ke Hasyabah. 2. Ummul Muslimin. Abu Salim bin Abdul Muttalib adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah SAW. Perlindungan dan bantuan dari Abdul Muttalib dalam berdakwah Rasulullah SAW. Ia adalah benteng yang melindungi dakwah Rasulullah SAW meski ia masih tetap berpegang kepada nenek moyangnya. 3. Hijrah Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada malam 27 Ramadan setelah Rasulullah pulang hari perjalanannya ke Ta'rif. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah sekaligus pertolongan dari Allah. Ada perbedaan pendapat mengenai penetapan kapan kejadian tersebut langsung. Baik, saya dari Jazam Ibnu Abdullah menjelaskan tentang 1. Menurut At-Tabari, Isra tersebut terjadi pada tahun apabila Allah memuliakan beliau dengan membuat. 2. Menurut An-Nawawi dan Al-Qutubi, Isra terjadi 5 tahun setelah diutus Rasul. 3. Al-Adalah Al-Asisi pendapat Isra terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab ke 10 kenabian. 4. Pendapat lain mengatakan Isra terjadi pada 6 bulan sebelum hijrah atau pada bulan Muharram tahun ke-16 dari kenabian. 5. Ada yang pendapat Isra terjadi 2 bulan setelah hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. 6. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Isra terjadi sebelum 2 bulan setelah hijrah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Baik, akan saya lanjutkan penjelasan dari teman saya. 4. Hijrah ke Yasrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yasrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji selanjutnya, terdiri dari orang-orang Yasrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yasrib, mereka meminta kepada Rasulullah SAW dengan pindah ke Yasrib. A. Bai'at Aqabah Ula. Pada musim haji ke-11 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah Mina dan menyatakan bai'at atau Hudaybiyah. Bai'at itu kemudian dikenal dengan sebutan Bai'at Aqabah 1 atau disebut Bai'at Nisa. Karena di antara yang ikut bai'at ada seorang wanita, ia bernama Afra binti Abid Sa'labah. Aqabah 1 adalah A. Mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. B. Mereka tidak akan mencuri. C. Mereka tidak akan berzina. D. Mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. E. Mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta dan curang. F. Mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. B. Bai'at Aqabah Tsani. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan tahun 632 Masehi, serombongan kaum muslimin dari Yasrib berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah 75 orang, terdiri atas 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Pada malam yang telah ditentukan, mereka keluar ke rumahnya secara sembunyi-sembunyi menuju Aqabah atau tempat lempar jumroh. Perjanjian Aqabah 2 adalah A. Penduduk Yasrib berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. B. Penduduk Yasrib siap membela Islam dan Rasulullah. C. Penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. D. Penduduk Yasrib siap menerima risiko dan segala tantangan. Sekian presentasi dari kami. Sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.